Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahidu man amanahu wa la yuraddu man sa'alahu, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana mimman idza an'ama alayhi syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimi la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nushura. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأزل الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، نحن الآن في زمان الصبر على دينه كالقابض على الجمر. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan Jumat pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan, kekuatan dan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman. Dalam keadaan sehat kita bersyukur, memanfaatkan kesehatan kita tentunya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sakit juga kita tetap harus bersyukur, karena dengan sakit itu akan mengurangi nilai-nilai kesalahan kita dan dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita dalam keadaan nikmat, kita menggunakan nikmat itu tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan risalah yang beliau bawa kepada kita hingga saat ini kita masih dalam tetap keadaan iman dan dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini pula Habib berpesan kepada diri pribadi, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, keadaan miskin dan bahagia ataupun derita. Karenanya hanya orang-orang yang bertakwa yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan itu tidaklah abadi, kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia dan derita pun juga demikian adanya.
datang silih berganti hanyalah amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi selamanya, hidup bahagia di akhirat kelak, yaitu surga yang Allah janjikan. Kaum muslimin, izinkan khatib menyampaikan khutbah kita pada hari ini dengan tema sabar dalam beribadah. Pada zaman sekarang ini sangat diperlukan sekali bagi kita sebagai seorang mukmin untuk tetap bersabar dalam setiap keadaan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan derita, tentunya kita harus tetap bersabar. Karena dengan bersabar, insya Allah kita akan memperoleh kebaikan, juga keberuntungan di dunia dan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat sabar dalam Al-Quran di berbagai tempat dan di banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita dengan pahala kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hai orang-orang yang bersabar saja, hanya orang-orang yang bersabar saja yang diberikan pahala dengan tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Kaum muslimin rahimakumullah, secara ringkas sabar itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkannya. Sabar dalam hal ini, misalnya dalam saat kita sholat, kita mengerjakannya dengan sabar, artinya tidak terburu-buru, tidak ingin cepat-cepat selesai. Ini sabar dalam beribadah, ibadah sholat. Sabar dalam ibadah puasa juga seperti itu. Sabar kita menahan rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar yang kita rasakan pada saat kita berpuasa. Kemudian sabar selanjutnya yaitu sabar atas musibah yang menimpa kita. Tentu ketika seorang mendapat musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hatinya akan merasa kadang galau dan bahkan tidak menentu. Tapi bagi orang yang sabar, seketika itu ia langsung mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sesungguhnya sabar ketika orang mendapat musibah. Begitu mendapat musibah, dia langsung mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian sabar selanjutnya adalah sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Tentu kita dalam hidup dan kehidupan ini ada perintah Allah yang harus kita kerjakan, ada juga larangan yang harus kita jauhi. Dalam larangan ini kita juga harus bersabar. Kita diuji ketika kita punya sesuatu berlebihan, katakanlah uang dan sebagainya. Sabar juga kita dalam menggunakannya. Dalam artian kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sangat merugi kita ketika kita diberi kenikmatan berupa harta dan uang, kita pergunakan di jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sabar dalam menjauhi larangan Allah itu sangat diperlukan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi, dan neraka itu diliputi dengan kesenangan-kesenangan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabaran dan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya menyembunyikan kebahagiaan itu di balik kesengsaraan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah,
marilah kita menyambut pintu-pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi jalan-jalan kesesatan, karena banyak di antara mereka yang terlena akan kesenangan duniawi. Mereka menyia-nyiakan waktunya dengan kesibukan-kesibukan yang membuat mereka itu lupa pada Allah Subhanahu wa taala dan terkadang lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak di antara mereka yang mengakhirkan sholatnya, mengerjakan sholat di akhir waktu, dan bahkan ada pula yang sampai nekat meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, kemudian menggantikan setelah mereka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya, maka mereka akan menjumpai kesesatan. Surat Maryam ayat 59. Sholat adalah sebagai tiang agama, sebagai penjaga keimanan, pokok dari segala ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang diwaktukan atas orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, La dina liman la salata lahu, innama manzilatas salati minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Tidak sempurna agamanya seseorang yang tidak melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu ibarat kepala bagi suatu jasad. Sabda Nabi SAW tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya sholat untuk kehidupan beragama bagi umat Islam. Karena demikian, wajib bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat setelah mereka berumur 7 tahun, supaya tertanam dalam diri mereka rasa cinta untuk melakukan dan mengerjakan sholat, sehingga mereka tidak akan terbiasa meninggalkan sholat setelah mereka tumbuh dewasa nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perintahkanlah sholat kepada anak-anak kalian yang telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik, yang mereka telah berumur 10 tahun karena meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita bersyukur dan bersungguh-sungguh untuk mendidik dan mengajarkan dasar-dasar agama kepada keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang atau hamba Allah yang penuh dengan kesabaran dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر
dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibahu wa khalifahu. Akramul awwalina wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan da'imatan bidawamin samawati wal ard. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات والصوم وجامع المأمورة والواجبات. واعلموا أن الله ما أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.